Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dayana Khotrunada dan Yuliani Sardiana Putri ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Kerangka Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Nah, tujuan dari kerangka dasar itu sendiri ada 4, yaitu acuan dalam penyusunan akuntansi keuangan syariah, acuan untuk menanggulangi masalah yang belum diatur, acuan auditor dalam berpendapat mengenai kesesuaian laporan keuangan, dan yang keempat, acuan penggunaan dalam menyajikan laporan keuangan. Lalu siapa yang menggunakan dan membutuhkan laporan keuangan? Yaitu investor, pemilik dana khord, pemilik dana syirkah temporer, amil zakat, pengawas syariah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Asas-asas transaksi syariah ada 5. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Karakteristik transaksi syariah ada 10. Yang pertama adalah saling rela, yang kedua adalah objek halal dan thayyib, yang ketiga tidak mengandung riba, yang keempat tidak mengandung masyir, yang kelima tidak mengandung gharar, yang keenam tidak mengandung unsur zalim, yang ketujuh tidak mengandung unsur haram, yang kedelapan perjanjian jelas, yang kesembilan tidak mengandung ikhtikar dan najasi, dan yang kesepuluh tidak mengandung suap. Apa saja tujuan laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, menseragamkan penyajian informasi sesuai dengan entitas syariah. Yang ketiga, membantu dalam mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab. Dan yang keempat, menginformasikan tingkat keuntungan investasi. Nah, pada slide kali ini kita menampilkan beberapa bentuk dari laporan keuangan syariah beserta contohnya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu untuk memprediksi kemampuan perusahaan mendatang. Yang kedua, laporan laba rugi untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi mendatang. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas berisi dana, yakni sebagai sumber keuangan, modal kerja, aset likuiditas, aktivitas investasi, dan operasional. Dan yang keempat, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir, laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Oke, selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar dari laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini memiliki 2 asumsi dasar. Yang pertama yaitu akrual. Dan akrual sendiri dimaknai dengan metode akuntansi, di mana pencatatannya itu ketika transaksi terjadi, bukan mendasar pada ketika uang masuk atau keluar. Nah, singkatnya seperti transaksi pembelian kredit atau penjualan secara kredit, di mana tetap ditulis transaksi yang berkaitan di tanggal tersebut. Dan yang kedua yaitu tentang kelangsungan usaha. Jadi laporan keuangan disajikan atas dasar kelangsungan usaha entitas syariah mendatang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik laporan keuangan. Jadi ada beberapa ciri atau karakteristik dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu mudah dipahami. Mudah dipahami dalam artian yakni pengguna laporan keuangan atau yang membutuhkan laporan keuangan ini paham dan juga mengetahui lajur aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Serta dia ini mau mempelajari informasi yang sudah disajikan. Yang kedua yaitu relevan. Nah, untuk relevan sendiri dimaknai dengan informasi yang disajikan bersifat relevan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan berguna untuk peramalan atau prediktif
dan penegasan confirmatory atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Yang ketiga dari karakteristik laporan keuangan yaitu keandalan. Nah, jadi untuk keandalan sendiri dapat diartikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan, tidak berunsur kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh penggunanya. Ada beberapa kriteria dalam informasi yang andal. Yang pertama, disajikan dengan jujur dan disampaikan secara wajar. Kedua, sesuai dengan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, dikerahkan untuk kebutuhan umum pengguna. Keempat, didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Pertimbangan pun harus mengandung unsur hati-hatian ketika melakukan perkiraan atau ketidakpastian. Nah, untuk karakteristik selanjutnya dari laporan keuangan yaitu dapat dibandingkan. Jadi dalam artian pengguna ini harus bisa membandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode satu dengan periode lainnya untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren dan mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan secara relatif. Dan selanjutnya yaitu tentang kendala informasi yang relevan dan andal. Jadi ada beberapa kendala dalam laporan keuangan yang relevan dan juga andal. Yang pertama yaitu ketepatan waktu. Jadi ini menegaskan bahwa manajemen harus menyeimbangkan antara pelaporan yang tepat waktu gitu. Karena kalau misalnya pelaporan ini terjadi penundaan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua yaitu keseimbangan antara manfaat dan juga biaya. Jadi karakteristik kualitatif itu mempengaruhi keseimbangan antara biaya dan juga manfaat. Nah, manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Yang demikian itu digunakan oleh pengguna lainnya sebagai tujuan penyampaian informasi. Nah, pada umumnya, ketepatan dalam tujuan pencapaian ini keseimbangan antara berbagai karakteristik yang ada, yakni guna memenuhi tujuan laporan keuangan yang akan diselesaikan melalui pertimbangan profesional atau professional judgment gitu. Dan selanjutnya masuk ke tentang pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan ini terdiri dari beberapa dasar yang meliputi pertama, biaya historis. Jadi biaya historis ini menandai bahwa aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar. Nah, kalau misalnya untuk liabilitas itu dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau obligasi, atau juga bisa dalam keadaan tertentu kayak pajak penghasilan. Yang kedua yaitu tentang biaya kini. Jadi dalam biaya kini itu menandai bahwa aset dinilai dalam jumlah kas yang harus dibayar pada aset setara dengan perolehan saat ini. Nah, singkatnya itu aset dinilai sejumlah kas yang harus dibayar apabila aset setara dengan perolehan saat ini. Kemudian ada biaya kini, yakni ditandai dengan aset dinilai sejumlah kas yang harus dibayar apabila aset setara dengan perolehan saat ini. Kemudian untuk liabilitas itu dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan untuk menyelesaikan kewajiban pada periode terkait. Kemudian ada nilai realisasi atau penyelesaian di mana ditandai dengan aset sejumlah kas yang diperoleh atas penjualan aset, dan untuk liabilitas itu sesuai dengan jumlah kas yang tidak didiskontokan untuk memenuhi kewajiban aktivitas normal gitu.
Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.